Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 1 mau menjelaskan tentang produk kami, yaitu Arcalori atau lilin aromaterapi. Sebelum kami menjelaskan apa itu produk kami, di sini kami perkenalan dulu dari anggota kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Jididia Bisael Irawan Sumanto dengan NIM 2020 310066. Ada Nidia Endah Arini dengan NIM 2019 310709. Ada Dera Altira dengan NIM 2020 310267. Ada Francisca dengan NIM 2020 310404. Ada Cika Dwi Anggraini dengan NIM 2020 310465. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan, di mana produk kami ini dilatar belakangi oleh menurut Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia yang baru-baru ini melakukan survei mengenai kesehatan jiwa masyarakat melalui swapriksa yang dilakukan secara daring. Sebanyak 64,3% masyarakat mengalami cemas dan depresi akibat adanya pandemi COVID-19, sedangkan trauma psikologis dialami 80% dari semua responden yang melakukan swapriksa, di mana berjumlah 1.522 responden. Nah, kemudian menurut survei KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentang pelaksanaan progres belajar jarak jauh di 20 provinsi dan 54 kabupaten atau kota menyebut 73,2% siswa dari 1.700 responden atau 1.244 siswa mengaku terbebani tugas dari para guru. Nah, kemudian banyaknya survei yang dimana menunjukkan kondisi psikologis masyarakat Indonesia, terutama siswa maupun para mahasiswa, yang menunjukkan keadaan yang tidak baik. Kami berinisiatif untuk menciptakan sebuah produk yang membantu untuk mengurangi gejala-gejala seperti stres, depresi, kemudian burnout, maupun kelelahan yang dirasakan masyarakat, terutama siswa maupun mahasiswa saat ini. Nah, kemudian adanya Arcalori ini merupakan produk lilin aromaterapi dengan berbagai varian dan manfaat, di mana pada lilin tersebut dilengkapi barcode yang dapat di-scan oleh penggunanya, sehingga nantinya akan diarahkan pada kumpulan lagu lofi. Nah, Arcalori ini juga sangat cocok digunakan ketika belajar, bekerja, maupun dalam keadaan santai, karena pengguna nantinya dapat menikmati kumpulan lagu lofi sambil menghirup bau dari Arcalori sekaligus. Nah, kemudian inovasi ini juga didasarkan pada tren-tren akhir ini, di mana banyak masyarakat yang menggunakan lagu lofi sebagai pilihan mereka untuk mendengarkan lagu sambil belajar atau bekerja, karena musik lofi ini dikaitkan dengan tempo lambat dan suasana dingin. Nah, selain itu, tren lilin aromaterapi di masa pandemi COVID-19 semakin meningkat di kalangan masyarakat, sehingga kami mencoba untuk menggabungkan kedua konsep tersebut. Nah, kemudian dengan adanya produk Arcalori ini diharapkan juga menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mengurangi masalah-masalah psikologis serta menemani aktivitas mereka saat belajar, bekerja, maupun menikmati aktivitas sehari-hari mereka. Baik, kemudian di sini terdapat varian dan manfaat Arcalori, di mana terdapat 12 varian. Yang pertama ada Emotions Controller dengan rasa strawberry, kemudian ada Memory Booster dengan rasa rosemary, kemudian yang ketiga ada Anxiety Controller dengan rasa sandalwood, kemudian yang keempat ada Mind Refresher dengan green tea, kemudian yang kelima ada Long Moisturizer dengan rasa lily, kemudian ada yang keenam ada Bugs Away dengan rasa lavender, kemudian yang ketujuh ada Coach and Flu dengan osmanthus, kemudian yang ke-8 ada Immune Booster dengan rasa jasmine, ke-9 ada Good Mood dengan rose, kemudian yang ke-10 ada Depression Relaxer dengan rasa ocean, kemudian yang 11 ada Fatigue Reliever dengan rasa violet, dan yang terakhir ada Clear Thoughts dengan rasa lemon. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini ada analisis SWOT Arcalori. Yang pertama ada strength, inovasi lilin aromaterapi dengan barcode lagu lofi yang belum pernah ada di pasaran, serta dengan berbagai varian dan manfaat. Sedangkan di weakness, mudah untuk ditiru dan terdapat merek lain aromaterapi lain yang harganya lebih murah.
opportunity, lilin aromaterapi dengan barcode yang jarang ada di pasaran, mudah diterima terutama oleh pelajar, dan berbagai varian yang unik. Di Treats, yaitu munculnya para pesaing yang menjual lilin aromaterapi dengan harga jual yang lebih murah dan unik. Selanjutnya yaitu ada analisis kompetitor. Di sini harga di Mons Label sekitaran harga 38.000 sampai 38.750, di Anodream sekitar 35.340.000 sampai 38.000, sedangkan di Arkalori harganya 30.000. Varian di Mons Label ada 5 varian, di Anodream ada 9 varian, dan Arkalori ada 12 varian. Barcode di Mons Label dan Anodream tidak ada barcode, sedangkan di Arkalori ada barcode. Manfaat, semuanya memiliki manfaat yang sama. Kemasan, di Mons Label tidak ada kemasan, sedangkan di Anodream dan Arkalori ada kemasan. Selanjutnya dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjelaskan tentang deskripsi produk kami. Produk kami bernama Alkalori atau disebut Aromatherapy Candle Fit Lovely for Better Life. Nah, aromaterapi tersebut merupakan produk lilin aromaterapi dengan berbagai varian dan manfaat, di mana pada lilin tersebut dilengkapi barcode yang dapat di-scan oleh penggunanya, sehingga nantinya akan diarahkan pada kumpulan lagu lofi. Alkalori sangat cocok digunakan ketika belajar, bekerja, maupun dalam keadaan santai, karena pengguna dapat menikmati lagu lofi sambil menghirup Alkalori tersebut. Kemudian untuk lagu-lagu tersebut berdasarkan akhir-akhir tren ini, di mana banyak masyarakat yang menggunakan lagu lofi sebagai pilihan mereka untuk mendengarkan lagu sambil belajar maupun bekerja, karena lagu tersebut berkaitan dengan tempo yang lambat dan suasana yang dingin. Kemudian pada produk ini, pada tren lilin aromaterapi di masa pandemi COVID-19 ini semakin meningkat di kalangan masyarakat. Kemudian kami mencoba untuk menggabungkan kedua konsep ini. Dengan produk ini, kami harapkan juga produk yang bermanfaat bagi masyarakat dalam mengurangi masalah-masalah psikologis serta menemani aktivitas mereka saat belajar, bekerja, maupun menikmati aktivitas sehari-hari. Untuk selanjutnya di sini ada strategi segmentasi, targeting, and positioning. Pada produk kami segmentasi demografis, produk kami tidak membatasi usia dan jenis kelamin bagi para konsumen kami, dikarenakan Alkalori tersebut dapat digunakan untuk segala usia maupun jenis kelamin. Kemudian untuk segmentasi psikografis pada produk kami sendiri dapat digunakan bagi semua kelas, baik kelas menengah ke atas maupun menengah ke bawah, dikarenakan harga yang kami tawarkan cukup terbilang relatif murah di pasaran. Kemudian untuk targeting pada produk kami ini lebih kepada para pelajar maupun mahasiswa atau yang sudah bekerja, dan produk kami bisa digunakan baik pria maupun wanita. Namun target utama kami ialah anak remaja dan orang dewasa. Kemudian untuk positioningnya sendiri merupakan banyak dari penjual yang dalam menjual lilin aromaterapi tersebut dengan khas yang sama. Untuk dapat bersaing pada penciptaan kreasi baru, kami menggunakan 12 varian dengan nama-nama yang unik, serta menambahkan barcode dengan kumpulan lagu lofi yang akan menemani konsumen ketika menyalakan lilin aromaterapi tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada strategi bisnis model kanvas. Yang pertama yaitu customer segmentasi. Pada produk kami menentukan target pasar untuk produk kami yaitu kepada pelajar, kemudian mahasiswa, kemudian pencinta lilin aromaterapi, kemudian warga lokal maupun para pekerja. Kemudian yang kedua yaitu value for protection. Produk lilin kami memiliki banyak keunggulan, yaitu banyaknya berbagai varian dan manfaat. Kemudian adanya barcode yang bisa terhubung langsung dengan kumpulan lagu lofi. Kemudian pengirimannya melalui berbagai layanan jasa, ekspedisi, dan aman. Kemudian yaitu yang ketiga, yaitu channels. Platform yang kami gunakan produk kami yaitu menggunakan e-commerce seperti Shopee, media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan lain-lainnya. Serta produk kami bisa di direct selling atau COD. Kemudian yaitu customer relationship. Dalam menciptakan kenyamanan pada komunikasi yang baik dengan konsumen, kami memberikan diskon dan promo-promo giveaway, serta melakukan monitoring, evaluasi, dan melihat review dari konsumen. Kemudian yang kelima adalah revenue stream, sumber pendapatan dari produk kami yang hasil penjualnya Alkalori per unitnya.
Kemudian keenam adalah Q activity. Aktivitas utama kami dalam produk Alkalori yaitu pembuatan dan penambahan inovasi produk, pemasaran dan promosi produk, kemudian serta mengenalkan produk melalui media sosial dan secara langsung. Kemudian yang ketujuh adalah key resource. Sumber daya dari usaha produk kami yaitu modal, tenaga kerja seperti kelompok, alat dan bahan pembuatan Alkalori, serta kendaraan. Kemudian yang yaitu ke-8, key partnership. Usaha produk kami bekerja sama dengan supplier, reseller, marketplace, jasa ekspedisi, dan sosial media. Kemudian yaitu cost struktur. Usaha produk kami menggunakan biaya bahan baku yang dalam packagingnya serta biaya transportasinya dalam menjalankan keberlangsungan usaha tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Untuk selanjutnya ada analisis keuangan bisnis. Di sini kami juga memiliki modal kerja 85% dari sumber dana yang totalnya 5.950.000. Untuk biaya produksi atau biaya tetap atau fixed cost terdapat wadah lilin sebesar 1.040.000 dan total biaya tetap 1.040.000. Untuk biaya variabel atau variable cost terdapat premium palm wax, essential oil, kemasan, dan print sticker. Di sini untuk premium palm wax terdapat 1.300.000, essential oil 390.000, kemasan 260.000, print sticker 260.000. Jadi total biaya variabelnya ada 2.210.000. Untuk total biaya produksi terdapat 3.250.000, sisa modal kerja 2.700.000. Dan sini kami juga memiliki harga pokok produksi. Jadi jumlah unit produksi yang kami buat ada 130 unit per bulannya. Ada harga pokok produksi per unitnya 25.000, harga jual per unitnya ada 30.000, dan laba per unitnya ada 5.000. Di sini juga kami ada BEP atau break even point dalam produksi. Jadi break even point dalam produksi satuan unit ada fixed cost per harga jual per unit dikurangi variable cost per unit. Jadi di sini BEP satuan unitnya ada 1.040.000 dari fixed cost dibagi 30.000 dari harga jual per unit dikurangi 17.000 dari variable cost per unit dan ketemu 80 unit. Baik, untuk selanjutnya ada break even point dalam rupiah, yaitu BEP satuan rupiahnya ada total fixed cost 1 dikurangi variable cost per unit dan dibagi harga jual per unitnya. Jadi BEP satuan rupiah itu ada 1.040.000 dari total fixed cost 1 dikurangi 17.000 dari variable cost per unit dibagi 30.000 dari harga jual per unit dan ketemu 2.400.000. Baik, yang selanjutnya ada analisis keuangan bisnis dari bulan pertama sampai bulan ke-24. Di sini ada saldo awal. Yang pertama ada 7 juta, pemasukan atau penjualannya ada 3.450.000. Untuk pengeluaran ada bahan sebesar 3.250.000 untuk sewa atau jasa kosong, transportasi ada 125.000 dan pengeluaran lainnya ada 31.250. Jadi saldo akhirnya terdapat 7.043.750.000 dan didapat dari saldo awal ditambah pemasukan dikurangi oleh pengeluaran. Dan ini berkelanjutan hingga bulan ke-24. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Francisca dengan NIM 404 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan dimulai dari persiapan dengan rapat koordinasi dengan tim, lalu produksi. Kita kelompok menyiapkan peralatan, bahan baku, dan sistem yang dikembangkan. Lalu packaging, itu kita menyiapkan bahan kemasan dan jumlah produksi. Lalu penjualan, kita menentukan strategi penjualan dan media penjualan. Lalu pengembangan, kita menentukan strategi keberlanjutan usaha. Lalu yang terakhir evaluasi, kita mengevaluasi kegiatan.
Persiapan kegiatan. Sebelum melakukan proses produksi, kami melakukan diskusi mengenai penetapan ketersediaan bahan baku, menetapkan peralatan yang akan digunakan, menentukan jadwal pembuatan, dan menentukan bentuk kemasan kalori yang akan digunakan. Pelaksanaan kegiatannya, masukkan palm wax ke dalam panci, lalu memanaskan premium palm wax, lalu ikat sumbu lilin agar berdiri tegak. Lalu yang keempat, masukkan essential oil dalam panci. Yang kelima, masukkan premium palm wax yang sudah dipanaskan ke jar kaca. Lalu yang terakhir, tunggu lilin hingga mengering. Baik, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini kemudian ada yang namanya keberlanjutan usaha, di mana produk Arkalori ini pastinya memiliki keberlanjutan usaha, di mana keberlanjutan usaha ini diawali pada tahun 2022 hingga pada tahun 2026. Nah, pada tahun 2022, di mana kami menciptakan sebuah produk Arkalori, kemudian peluncuran produk yaitu sebanyak 130 unit. Kemudian dilanjutkan dengan pada tahun 2023 terdapat penambahan varian dan jumlah produk yaitu sebanyak 200 unit. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pada tahun 2024 di mana di sini kami menguatkan kualitas produk dan menambahkan produk yaitu sebanyak 300 unit. Kemudian pada tahun 2025 di sini kami melakukan penambahan marketplace dan produk yaitu sebanyak 400 unit. Dan kemudian pada tahun terakhir di mana tahun 2026 di sini kami melakukan penambahan produk menjadi 700 unit. Selanjutnya terdapat anggaran biaya di mana di sini kami mengeluarkan sebanyak 3 jenis biaya. Yang pertama ada bahan habis pakai atau bahan baku dan bahan produksi, di mana sumber dananya untuk Belmawa sendiri ada 4.550.000, untuk perguruan tinggi sebanyak 1.050.000. Kemudian ada jenis pengeluaran transportasi lokal di mana Belmawa dengan total 1.890.000, kemudian dengan perguruan tinggi dengan total 525.000. Dan yang terakhir ada biaya lain-lain di mana terdiri dari biaya komunikasi dan biaya publikasi dengan Belmawa yaitu total 560.000, kemudian dengan perguruan tinggi totalnya adalah 262.500, sehingga di sini jumlahnya adalah 8.750.000. Sehingga untuk rekap sumber dananya untuk Belmawa sendiri terdapat total 7 juta rupiah, untuk perguruan tinggi sendiri ada 1.750.000 rupiah, sehingga dengan total jumlah semua rekap sumber dana di sini adalah 8.750.000 rupiah. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu di sini ada jadwal kegiatan. Yang pertama ada perencanaan produksi di minggu pertama, yaitu penanggung jawabnya semua anggota. Yang kedua pembagian job di minggu pertama, yaitu penanggung jawabnya jadi dia. Yang ketiga persiapan produksi di minggu pertama, yaitu penanggung jawabnya Della, Francisca, dan Kak Nidia. Yang keempat pelaksanaan kegiatan produksi di minggu pertama dan kedua, yaitu penanggung jawabnya Della dan Kak Nidia. Yang kelima pemasaran di minggu kedua, 3, dan 4, penanggung jawabnya jadi dia, Francisca, dan Cika. Yang keenam promosi produk di minggu kedua, 3, dan 4, penanggung jawabnya semua anggota. Yang ketujuh penyusunan laporan di minggu pertama dan kedua, yaitu penanggung jawabnya Della. Yang ke-8 presentasi hasil di minggu ketiga, yaitu semua anggota penanggung jawabnya. Dan yang terakhir yang ke-9 yaitu pengiriman laporan di minggu keempat, yaitu penanggung jawabnya Kak Nidia. Terima kasih. Berikut yaitu hasil presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.